lagi sama aku di Baca Tarot lagi, reading seru-seruan lagi ya. Dan sebelum memulai, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku dimulai dari episode awal hingga episode hari ini. Dan jangan lupa share juga ke teman kalian yang siapa tahu aja ya ada yang butuh gitu yang butuh readingan general tapi dia nggak tahu harus channel kemana, harus lihat channel mana. Kan banyak tuh channel-channel tarot yang lain, dan mungkin aja kalau kalian suka konten-konten aku, kalian bisa rekomen ke teman-teman kalian juga. Dan tema hari ini adalah karma baik kamu dan karma buruk kamu, lalu bagaimana cara kalian menyikapinya, dalam tanda kutip saran bagaimana cara kalian menyikapinya. Dan tema ini adalah request dari ya saudaraku juga sih, dan nama channel YouTube-nya adalah Vitamorphosis. Dia juga reviewer makeup sih, mungkin beauty vlogger kali ya. Dan seperti biasa ada 3 kartu, ada 3 pile, 1, 2, 3. Kalian bebas pilih yang mana aja, mana yang menarik hati, mata, dan energi kalian. Dan ingat, ini fun reading, jadi belum tentu cocok untuk semua orang. Dan kalau misalnya kalian gak resonate, aku mohon maaf. Siapa tahu di video selanjutnya kalian resonate. Nanti aku juga akan cantumin link YouTube-nya Vitamorphosis, barangkali kalian tertarik nantinya ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung lanjut aja ya ke pile nomor 1. Ini aku sebelumnya udah shuffle karena gak mungkin kayak biasa lagi ya untuk kondisi-kondisi sekarang ya. Kita lihat dulu kartu tarotnya, aku singkirkan dan transform anger dan temper your criticism. Karma buruk kamu, oke. Ada temper your criticism dan transform anger. Kalian ini untuk sekarang ya, mungkin ada beberapa yang dijauhi orang karena sifat kalian yang terlalu frontal. Ya nggak masalah sih sebenarnya frontal, tapi ada kemungkinan di masa lalu kalian sebelum terlahir kembali ya, kalian itu dianggapnya tuh kayak terlalu banyak mengkritik orang, seakan-akan seperti polisi moral, sehingga membuat orang yang kayak apaan deh lu aja gitu, kamu aja nggak ini kan, nggak sadar kelakuan kamu kayak gimana kok sok-sokan mau jadi ini sih polisi moral. Dan ya mohon maaf, ada sebagian dari kalian ini nggak sadar apa yang kalian lakukan berakibat di masa sekarang kalian susah untuk mendapatkan teman yang benar-benar tulus. Karena ya nggak masalah sih, dan sebenarnya nggak buruk kalian ngomong apa adanya, tapi terkadang masyarakat atau orang-orang sekitar kita ini nggak mau menerima apa yang kejujuran gitu, nggak menerima bahasa frontal yang sebenarnya bisa aja apa adanya, tapi mereka lebih milih untuk menerima bahasa-bahasa kebohongan, bahasa-bahasa yang baik tapi sebenarnya bisa saja itu menusuk dari belakang. Lalu adakah karma baik kamu untuk masa-masa ini? Ada the future dan abundance. Di sini yang aku lihat gambarnya ya, di masa depan dan di masa sekarang tuh ya, karena kalian yang aku lihat udah banyak belajar juga dengan cara mengontrol omongan kalian, mengontrol kata-kata dengan kalimat yang baik, nanti akan ada keberkahan ya dari kalimat-kalimat kalian itu. Yang aku lihat ya, kalimat kalian itu sekarang sudah lebih mendingan, sudah lebih baik lagi dibanding yang zaman dulu yang benar-benar terlalu frontal banget hingga orang tuh kayak males lah, ngapain dia jadi polisi moral buat orang lain tapi diri sendiri tuh nggak dibenerin. Jadi sekarang orang-orang sudah mulai pada sadar kalau kamu tuh sebenarnya hanya menyuarakan apa yang ada di hati kamu. Kalau memang A ya A, B ya B, tapi sekarang bahasa kalian tuh sudah diperhalus lagi, walau ada sih sebagian yang masih tetap nggak suka dengan kalian. Lalu bagaimana cara kalian menyikapi yang kalian dapatkan, baik karma buruk atau karma baik di masa sekarang? Ya sudah, jalani aja, fokus apa yang kalian inginkan, fokus apa yang kalian bicarakan dengan bahasa yang baik tentu saja ya.
Dan seperti ada pepatah ya, kita akan wangi kalau bergaul dengan tukang parfum, kita akan kurang wangi kalau kita bergaul dengan apa gitu. Dan yang aku lihat di sini ada the Ace of Cups, terus King of Wands dan Queen of Wands. Itu menyikapinya adalah kalian harus tetap menjalani hidup kalian dengan santai. Ya tetap dipikirin juga cicilan kalian, paylater lah, GoPay lah atau apapun itu. Tapi yang jelas ketika kalian sudah menerima berkah, maka impian kalian tuh akan tercapai di tahun depan, mungkin 2 tahun lagi mungkin. Dan berkahnya kalian itu dan menyikapinya untuk masa sekarang adalah, ya sudah, bicaralah dengan mengalir tapi dengan bahasa yang baik. Oke, kurasa itu dulu untuk file nomor 1. Jadi intinya adalah karma buruk kamu karena sering bicara frontal, jadi disalahpahami orang lain, padahal sebenarnya itu kamu hanya menyampaikan apa adanya. Tapi untuk sekarang jangan khawatir, orang-orang sudah mulai mengerti kamu dan itu suatu keberkahan tersendiri. Dan menyikapinya adalah ya udah, jalani aja hidupmu dengan diri kamu sendiri, dengan apa adanya, dan tinggal mengontrol bahasa yang baik aja sih untuk sebagian orang. Karena sebagian orang tuh ya agak-agak sok sensi gitu deh kalau merasa kata-katanya kasar, padahal sebenarnya dia sendiri juga sering bahasa kasar dan arogan tapi nggak nyadar aja. Kita lanjut ya ke pile nomor 2. Hai pemilik pile nomor 2, ini bacaan kalian. Apa sih karma burukmu? Access clear thinking dan create boundaries, membuat batasan dan membersihkan pikiran, menenangkan pikiran. Oke. Kayaknya ada beberapa hal yang mungkin membuat kamu parno, membuat kamu trauma di masa lalu, sehingga kamu membatasi diri untuk beberapa orang ya, atau sebagian orang yang membuat kamu trauma. Tipe-tipe orang yang membuat kamu trauma nih, yang aku lihat ya orangnya tuh kayak bermuka dua gitu. Karma buruk kamu ya, yang aku lihat di sini juga kayaknya pernah karena salah pilih teman di masa lalu sebelum kalian lahir juga, jadinya di masa sekarang tuh kalian seakan-akan kayak apa ya, kayak penyendiri, tertutup, padahal sebenarnya kalian hanya membuat batasan. Dan kalian juga berusaha untuk tidak negative thinking ya, tidak berpikiran negatif ke orang lain, namun ya tetap aja. Dan buat aku ini ada sebabnya sih, karena dulu mungkin ada sebagian dari kalian merasa atau pernah melakukan dan membuat seseorang kecewa, sehingga begitu kalian dikecewakan maka kalian membuat batasan. Sebenarnya kalau aku bilang ini bukan karma buruk-buruk banget sih, tapi ya kita ada hak untuk memilih siapa yang harus kita pertahankan untuk jadi teman, siapa yang harus kita buang, bukan kita buang, lebih ke siapa yang harus kita jauhi supaya kamu gak lebih toksik dibanding di masa lalu. Mari kita lihat apa sih karma baik kamu di masa sekarang. Ada contemplation dan memory. Justru di masa sekarang ini ketika kamu mengingat karma-karma itu, maka kamu bisa menjadi lebih waspada ya dengan tipe-tipe orang seperti itu, seperti yang dulu membuat kamu kecewa karena dia bermuka dua. Dan no worries sih kalau aku bilang, kalian gak perlu khawatir, gak perlu takut akan dijauhi orang-orang karena sifat kalian. Karena harusnya sih wajar kok ketika kalian trauma, ketika kalian terpaksa membuat batasan. Orang lain seharusnya tidak bisa menghakimi, oh kamu tuh begini, kamu tuh begitu. Ya udah, tutup kuping aja. Karena ketika kamu mencoba untuk mengingat-ingat terus, kamu gak akan pernah maju. Jadi saran aku, karma baik kamu nih sudah ada nih di masa sekarang dan masa mendatang. Ada memories dan contemplation di sini, ingatan juga. Terus contemplation bahasa Indonesianya apa ya, ntar saya cari di kamus deh. Tapi yang saya lihat di gambar
ada baiknya memang, karena baik kamu memang jadi seseorang yang lebih mandiri sih dibanding mereka-mereka yang mempunyai circle tapi nggak ada yang saling bantu. Sedangkan kalau kamu walaupun mandiri, ada aja bantuan yang dari luar tuh datang terus-terusan. Entah caranya gimana, pokoknya ada aja yang datang masuk ke kehidupan kamu dan bantu kamu walaupun hanya sebentar-sebentar. Ya kita lihat nih, ada The Emperor, The Moon, The Star. Oke, bagaimana caramu atau saran dalam menyikapinya? Ya udah, kalau dari aku sarannya dan dari kartu ini yang terlihat, kamu tetap harus fokus, tetap harus menjadi diri kamu sendiri, tidak perlu ikut-ikutan orang lain. Pokoknya kamu ya kamu adalah seseorang atau sosok yang besar. Itu bukanlah ilusi, tapi memang iya, kamu disegani beberapa orang karena memang kamu sudah banyak membuat batasan, misalnya teman kontak ini, teman kuliah ini. Jadi ya orang pun menghormati kamu karena kamu merasa kamu dirasakan punya privasi yang tinggi dan seseorang yang tidak banyak bicara. Ya bagus sih, karena nggak semua orang menerima apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu rasakan. Pasti ada aja sih orang yang nganggap kamu inilah itulah, ya omongan-omongan miring lainnya. Jadi intinya, karma buruk kamu ini sebenarnya nggak buruk-buruk banget sih. Mungkin karena trauma masa lalu, jadi kamu banyak menjauhi orang karena dianggap sok tertutup lah, dianggap sok misterius lah. Padahal kamu hanya teringat memori masa lalu ketika kamu dikecewakan seseorang, sosok lain. Dan tipsnya atau sarannya dalam menghadapi ini di masa sekarang serta masa mendatang, ya sudah, kamu jadi dirimu sendiri, kamu ya kamu, tidak perlu ikut orang lain, tidak perlu juga ikut-ikutan yang lagi tren, karena jadi diri sendiri itu lebih baik dibanding ikutan tren tapi hanya sebentar. Percaya nggak sih, self branding itu bisa membuat kita kekal, bisa membuat ciri khas kita. Oh, si A ciri khasnya nih badannya kecil, dia narot mulu, dan ciri khasnya tuh ala-ala K-pop gitu. Orang jadi tahu gitu, dibanding yang apa sih dia ngikutin gaya ini, dia gaya itu, tapi orang-orang lupa. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton untuk pemilih file 2. Sekarang kita lanjut ya ke file 3. Hai pemilih file terakhir, file nomor 3. Ini bacaan kalian. Apa sih karma buruk kalian di masa lalu hingga masa sekarang? Ada practice positivity dan ground yourself. Ini kayaknya bukan karma buruk juga sih, tapi lebih ke nasihat sepertinya. Intinya lakukanlah hal-hal yang baik-baik dan tumbuhlah menjadi sosokmu di masa depan. Kalau sekarang kalian sepertinya sedang mencari jati diri sih, masih mencari jati diri, menumbuhkan dirimu juga, dan lagi grounding nih bahasa Indonesianya apa sih, kayak proses penantian, proses pencarian, proses yang berusaha untuk bertumbuh. Ini kalau dibilang karma buruk juga nggak buruk juga sih, tapi karma baik juga dibilangnya ya nggak baik-baik amat. Tapi yang jelas di masa lalu tuh kamu sebenarnya sudah baik, tapi mungkin karena emosinya nggak stabil jadi banyak groundingnya. Dan di masa sekarang apa sih karma baik kamu? Ada recognition dan solitude. Oke. Di masa sekarang karma baik kamu adalah bisa pengalamannya banyak ya, bukan bisa pengalaman banyak, tapi pengalamannya benar-benar banyak dalam kehidupan, sehingga kamu bisa membimbing orang yang terlalu lama sendiri jadi percaya diri lagi, jadi mudah untuk terbuka lagi ke orang lain, walaupun gak semuanya hal
dapat diceritakan. Jadi kamu tuh seakan-akan tuh dapat membuka masa lalu orang lain, tapi sebenarnya tidak. Kamu hanya membimbing mereka. Ya, ada membimbing mereka yang kurang bisa menjalin hubungan relasi dengan orang-orang. Itulah fungsi dirimu dan karma baik kamu, karena dulunya tuh kamu kan udah lama banget mencari proses dirimu siapa, jati dirimu apa, dan bagaimana kalian, saran dari kartu untuk menyikapi karma baik dan karma burukmu di masa sekarang. Ada Knight of Swords, Knight of Wands, dan Justice. Oke. Menyikapinya ya harus tetap berjalan. Ini kayaknya hampir mirip ya, file 1, file 2, file 3 harus tetap berjalan dan nggak perlu tengok-tengok belakang, sama jalani hidup ini dengan seimbang ya. Apa itu keseimbangannya? Hanya kalian yang tahu. Hitam dan putih hidup kalian hanya kalian yang tahu. Jadi kalau misalnya gini deh, mungkin analoginya kamu nggak pinter gambar, kesenggol. Kamu nggak pinter gambar, tapi kamu bisa cari orang yang pinter gambar untuk kolaborasi sama kamu. Gitu. Misalnya kamu mau bikin cerita nih, kamu bisa nulis tapi kamu nggak bisa gambar. Nah, disitulah ada nanti sosok-sosok yang akan membantu kamu untuk menggambarkan apa yang ingin kamu ceritakan. Tidak perlu susah-susah untuk membayangkan. Jadi contoh gampangnya kayak gitu. Misalnya kamu penulis tapi nggak bisa gambar, nah kamu bisa kayak gitu. Misalnya kamu bisa gambar tapi kamu nggak bisa nulis, dan nanti akan ada yang menyeimbangkan itu. Jadi hidup itu penuh keseimbangan, dan caranya ya tetap berjalan, nggak usah lihat ke belakang, dan seimbangkan apa yang kamu punya, apa kemampuan yang ada dalam dirimu. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan kalian kalau mau konsultasi tarot, kalau mau ngobrol-ngobrol, kalian bisa ke Instagram yang ini ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan podcast, kalian bisa kesini Instagram yang ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.